Salam, kita bertemu kembali dalam acara Renungan Harian GKI Tamiang Layang. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Teguhkan iman pengharapan kami dan pakailah hamba-Mu ini untuk berkata-kata bagi kami semua. Kami sambut firman-Mu di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Namun saya tidak akan bacakan untuk kita semua. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, keluarga kecil yaitu keluarga Zakaria dan Elisabet adalah sebuah keluarga yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ia setia menjalankan tugasnya, ia menuruti segala firman Tuhan atau titah-titah Tuhan, kemudian ia juga hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Wah, ini adalah keluarga yang ideal di hadapan Tuhan dan sangat menjadi contoh bagi kita semua. Nah, Zakaria ini adalah seorang imam dan mereka diberikan kesempatan dari golongan Abia atau kelompok Abia. Ini diberikan kesempatan untuk melayani di Bait Allah. Nah, lalu Imam Zakaria ini juga diberikan kesempatan untuk melayani, membakar ukupan di ruangan tertentu di Bait Allah tersebut. Nah, pada saat itulah ia bertemu dengan malaikat Tuhan. Ia bertemu dengan malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan ini berpesan kepada dia bahwa Elisabet ini akan mengandung atau akan melahirkan anak. Nah, pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Imam Zakaria dan Elisabet ini adalah orang yang sudah lanjut usia dan tidak mungkin lagi mempunyai anak gitu. Dan Elisabet ini dikenal dengan orang yang mandul. Tetapi mereka adalah orang yang sangat tekun sekali berdoa dan percaya kepada Tuhan. Nah, itulah yang saya katakan pada saat Zakaria ini membakar ukupan, datanglah malaikat Tuhan dan berbicara kepada dia, ia berpesan bahwa Elisabet akan melahirkan seorang anak dan engkau harus menamainya dengan nama Yohanes. Lalu mereka harus membesarkan dia dengan cinta kasih Tuhan karena anak ini adalah anak yang menjadi nasir Allah. Artinya anak yang akan dipakai oleh Tuhan atau dikhususkan bagi Tuhan. Anak ini tidak boleh minum anggur dan semenjak dalam kandungannya ia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa arti cerita ini bagi kita sekalian? Di mana ada ketekunan, di mana ada kesetiaan, di mana hidup takut akan Tuhan, di mana hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, akan membuahkan hasil, akan membuahkan berkat dalam kehidupan kita. Seperti Imam Zakaria dan Elisabet ini. Dalam ketekunan dia berdoa, sepanjang tahun sampai usia sudah menjadi lanjut, mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan mendengar doa mereka, mengabulkannya. Dan anak yang dikandung dan akan dilahirkan tersebut adalah anak yang menjadi jalan bagi datangnya Sang Juru Selamat. Karena tugas daripada Yohanes ini pada akhirnya adalah mempersiapkan jalan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berharap dalam kehidupan kita hari-hari ini, mari kita tekun dalam setiap doa kita. Mari kita teguh dalam iman kita.
Mari kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, supaya kita terus dipimpin oleh Roh Kudus, supaya jangan hidup kita tersesat. Dan jangan ada kecacatan dalam kehidupan kita, karena Kristus sudah membebaskan kita dari kuasa dosa. Karena Kristus sudah memurnikan kehidupan kita. Dan kita dilayakkan untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu Roh Kudus akan menuntun kita selalu. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Dan itu yang membuat kita berbahagia di dunia dan selalu dipimpin, disertai oleh Tuhan menuju kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman-Mu sudah meneguhkan kami sekalian. Kami percaya dalam kuat kuasa Roh Kudus akan terus memperbaharui hidup kami, menuntun, memimpin, memelihara kami dalam kehidupan yang kekal. Kami percaya di dalam kasih-Mu, kehidupan kami tidak menjadi sia-sia, tetapi hidup kami menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berikan semangat juang dalam kehidupan kami, walaupun berbagai macam tantangan yang harus kami hadapi. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi tetap terus menuntun hidup kami kepada kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai bertemu kembali dalam acara kita selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.